Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini masih di bab fikir ya. Bab 21, bab fikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda hikayatan anillahi, menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi. Adapun aku ma'a abdi, itu bersama hambaku. Ai bi ilmi, dengan pengetahuanku. Idza dzakaroni, tatkala hambaku itu mengingat aku. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain, yang lain, ma dzakaroni, lafat ma dzakaroni. Bukan idza dzakaroni, tapi ma dzakaroni. Berarti ana ma'a abdi ma dzakaroni. Ma dzakaroni selagi, sama yang dalam selagi ini iling sapa abdi ni ingsun. Wa taharrakat, dan bergerak di kepadaku syafatahu, kedua bibirnya. Berarti merkomat kami berzikir maksudnya. Qala Ibnu Hajarin al-Asqalani fi Bulughil Maram. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Bulughul Maram, akhrajahu Ibnu Majah, bahwa hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Wa dzakarahu al-Bukhari, dan hadis ini disebutkan oleh Bukhari ta'liqan, secara mu'allaq, ta'liq tergantung, secara menggantung. Wal mu'allaq, adapun hadis mu'allaq, ma hudifa, yaitu hadis yang dibuang, min awali isnadi, dari awal sanadnya. Jadi sanad dari awal itu dibuang. Misalkan bilang ya, Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah. Dia membuat dari Al-Bukhari sampai ke Rasul itu ada berapa jalur? Ya misalkan berapa? 4 atau 5 jalur. Ini dibuang sanadnya. Baik dibuang cuma satu atau banyak. Itu namanya mu'allaq. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan catatan-catatan ta'liq itu, mu'allaq itu, pada Sahih Bukhari dengan judul kitab Taghliqut Ta'liq. Beliau punya kitab, kalau tidak salah namanya Taghliqut Ta'liq. Kalau tidak salah ya lumayan tebal, ini 500 halaman ya, kira-kira 500 sekian halaman. Qala Al-Hakim berkata, hadis seperti ini, wa ma asbahu, dan hadis-hadis yang menyerupai hadis ini, adalah hadis dari hadis-hadis fi dzikrin, itu menjelaskan zikir an yaqadhatin, dengan kondisi kesadaran, dengan sadar penuh. La an ghaflatin, bukan zikir yang dengan kelalaian. Jadi aku bersama hambaku jika dia berzikir kepadaku, itu zikir yang penuh kesadaran. Tidak lalai, jadi biar eling opo sembarang kali, elingin yang Gusti Allah. Lianna dzalik, karena zikir an yaqadhah huwa haqiqatul dzikri, adalah hakikat zikir. Fayakunu, maka ada orang yang zikir tadi, bihaitsu la yabqa, sekiranya tidak tersisa alaihi, pada orang yang zikir, ma'adzikrihi, bersama zikirnya, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, apa yang tersisa? Zikru nafsihi, mengingat dirinya. Wala zikru makhlukin, dan mengingat makhluk. Jadi kalau dia zikir Allah, ya astagfirullah, 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 tidak ada sisa di dalam dirinya untuk mengingat dirinya dan mengingat makhluk, mengingat hal yang lain. Ya. Dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zikir yaqadhah. Fadzalika dzikru huwa shafi. Zikir seperti ini adalah zikir yang murni. Li'annahu qalbun wahidun, karena itu adalah hati yang satu. Fa idza syaghala, jika hati itu sibuk bisyai'in, dengan sesuatu, dengan satu hal, lahala, maka ia lupa amma siwahu, dari hal lain. Hati itu kan satu. Tidak ada di dalam diri manusia itu dua hati, tidak ada satu. Sehingga kalau satu hati itu sibuk dengan satu hal, maka dia akan melupakan hal yang lain. Wa hadza mawjudun, dan ini terjadi fil makhluqat, pada makhluk. Misalkan, lau ana rajulan, ada seseorang, dakhala ala malikin, pada seorang raja di dunia. Ada seorang sowan ke satu raja di dunia.
la akhadahu, maka pasti akan mengenai kepadanya, min haibatihi, dari wibawa raja tersebut, ma sesuatu la yadhkuru, yang dia tidak bisa mengingat pada waktu itu, fi dzalikal waqti ghayrahu, pada hal lain. Maksudnya begini, kalau sampean masuk ya, sampean misalkan kita misalkan ya mengagung-agungkan seorang raja, kemudian kita masuk ke sana menghadap ke raja itu, maka pada saat kita menghadap raja kita melupakan hal lain, karena yang kita fokus itu hanya pada raja itu. Itu terjadi pada kasus kita mengingat makhluk gitu. Fakaifa bimalikil muluk, bagaimana kalau kita mengingat raja di raja, rajanya para raja, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullah bil wadad wal asyi, zikir kepada Allah pada pagi dan siang dan sore, afdalu, itu lebih utama, min darfis suyuf, daripada menghunus pedang, fisabilillah, di jalan Allah. Tentu yang begini tidak boleh dipahami secara tekstual ya, secara menyeluruh, secara umum ya, tidak boleh. Jadi mungkin harus dipahami secara konteksnya. Konteksnya gimana? Karena kalau kemudian dianggap zikir kepada Allah pagi dan sore itu lebih utama daripada berperang di jalan Allah, mengangkat pedang, nanti ya nggak ada orang yang akan mengangkat pedang, tidak ya. Ya mungkin ya ada orang yang kebetulan dia kena udur, ada udur syar'i, dia tidak bisa ikut perang, terus dia mengeluh ke Nabi, saya kok tidak perang, gimana, ya sudah cung, zikir sampean cung, dengan kondisi sampean itu zikir lu api timbangane perang. Nah, bisa jadi kan begitu. Jadi tidak kemudian dimaknai secara global. Wabil ihya, dalam ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la zikrullah, sungguh utai zikir kepada Allah, bil ghadati wal asyi, di pagi dan sore, afdalul, lebih utama, min hatmis suyufi, daripada menghunus pedang fisabilillah, di jalan Allah, wa min ita'il mali, dan daripada memberikan harta suhan dengan deras, dengan banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah, zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Wa fi riwayat Dailami, dalam An-Nasil, zikrullah, adapun zikir kepada Allah, syifaul qulub, adalah obat hati. Min amradiha, yaitu obat dari penyakit hati. Huwa, maksudnya adalah zikir dawaun, itu obat lah untuk hati. Lima, dari sesuatu yalhaquha, yang menjumpai pada hati tadi, min dzulmatil dzunub, dari gelapnya dosa, wal ghaflati, dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, udkurullah zikran khamilan, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang khamil, yang humul, yang tak nampak ya. Bi kha'in mu'jamatin, dengan kha yang ada titik satunya, bil lam, kemudian lam, ay munqafidan, yang lirih. Ila, dikatakan, ay qala ba'du sahbi, sebagian sahabat bertanya, wa ma zikrul khamil, wa ma, dan apa az-zikru al-khamilu, zikir yang humul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi berkata, az-zikrul khafiyu, yaitu zikir yang sama. Rawahu Abdullah bin Mubarak an Damrah bin Hubaib. Ai fahuwa, maksudnya zikir khafi adalah afdalu, lebih utama, min zikri jahratan, daripada zikir dengan lantang dan keras. Li salamatihi, karena selamatnya zikir khafi, min nahwi riya'in, dari semisal riya. Wa hada, yang demikian ini, inda jam'in minas sufiyah, bagi sekelompok sufi, fi ghairi ibtida'is suluk, di selain permulaan suluk itu menempuh jalan akhirat, jalan spiritual ya. Amma fil ibtida, adapun bagi pemula dalam permulaan tarekat, fadzikrul jahri anfa, maka zikir dengan keras itu lebih berguna. Jadi kalau orang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam tradisi sufi dan tradisi tarekat, maka itu sudah zikir khafi sudah lebih bagus daripada zikir jahri. Tapi kalau dalam permulaan masih beginners, dia masih ahli tarekat yang kelas bawah, ya harusnya ya zikir jahr lebih diunggulkan bagi mereka. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi ada, ya'muru, itu memerintah Nabi, kulla insanin, setiap manusia, bima, dengan sesuatu, huwa, yang ada ma tersebut, al aslahu, lebih pantas, al anfa'u, dan lebih berguna lahu, baginya, bagi insan dan
Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul ibad, hamba terbaik, hamba paling utama darajatan derajatnya indallah di sisi Allah yaumal qiyamah az-zakirun, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, kepada Allah kasiran dengan zikir yang banyak. Wal zakirati, wal zakiratu. Begitu juga orang-orang perempuan yang berzikir. Walam yadkurhunna, dan Nabi tidak menyebutkan wal zakirat, perempuan yang berzikir, ma'iradatin, meskipun Nabi menghendaki perempuan yang berzikir juga adalah hamba yang terbaik, tagliban, karena ngelindih lil mudzakkar alal muannas, karena menganggap penyebutan mudzakkar itu sudah cukup mencakup muannas juga. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Waqtulifa fi dzakirin Allah katsira. Makna az-zakirin Allah katsira itu diperdebatkan. Faqala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Qala Ibnu Abbas berkata, al-muradu yadhkuruna Allah, maksudnya zakirin Allah katsira adalah mereka yang menyebut Allah fi adbari salawati, selepas melakukan salat-salat fardu, wuduan wa asya, di pagi dan di sore hari. Wa fil madaji, dan tatkala mau tidur. Wa kullama staiqadha min naumi, tatkala bangun dari tidur. Wa kullama ghada wa raha, dan tatkala pergi dan ada di pagi hari dan di sore hari, min manzili, dari rumahnya, atau berangkat dan pergi dari rumahnya. Zakarallah ta'ala, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mujahidun, dan Mujahid berkata, la yakunu minaz zakirin Allah katsiran, orang itu tidak termasuk az-zakirin Allah katsiran hatta yadhkurallah ta'ala, hingga dia mengingat Allah qa'iman, sembari berdiri, wa qa'idan, sembari duduk, wa mutajian, sembari tidur. Wa qala Atha berkata, man shalla shalawatil khamsa, barang siapa salat 5 waktu bi huquqiha, dengan hak-haknya, dengan syarat rukunnya dan sunnah-sunnahnya, fa huwa dakhilun, maka orang itu masuk di qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa dzakirin Allah katsira. Jadi dzakirin Allah katsira itu orang yang salat 5 waktu dengan sempurna. Faqala idza wadaba 'ala al-adhkaril ma'thura. Kemudian Atha berkata, jika seseorang itu konsisten mengucapkan zikir-zikir yang datang dari Nabi, al-musbatati, yang sudah ditetapkan, sabahan wa masaan, baik di pagi dan sore hari, fil awqati, dan pada waktu-waktu, wal ahwali, dan kondisi-kondisi al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, lailan wa naharan, baik di malam maupun di siang hari, wa hiya musbatatun, dan zikir-zikir tersebut ditetapkan fi amalil yaumil lailah, pada kitab amalil yaumil lailah, kana minaz zakirin, maka orang tersebut termasuk az-zakirin Allah katsira, orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang baik. Kada fi Sirajil Munir al-Azizi, demikian dalam As-Siraj al-Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, khairul dzikri al-khafiyyu, sebaik-baik zikir adalah zikir yang samar. Wa fi riwayatin al-makhfiyyu, dalam riwayat yang lain az-dzikr khairul dzikri al-makhfiyyu, bukan al-khafiyyu, bil mim, dengan mim. Aima, yaitu sesuatu akhfahu, yang menyembunyikan padanya, az-zakir, orang yang zikir, anin nasi, dari orang-orang. Bahwa afdalu minal jahri, zikir khafi itu lebih utama dari zikir yang keras. Wa fi ahadisin ukharu, dalam hadis-hadis yang lain, ya. Wa fi ahadisin ukhara, ma, ada hadis yufidu, yang memberi faedah, apa ma, anal jahra, bahwa zikir jahr afdalu, lebih utama. Tapi ada hadis-hadis yang lain bahwa zikir jahar itu lebih utama. Di satu sisi zikir khafi itu lebih utama. Kalau menghadapi dua dalil yang kontradiksi begini, maka wajumi'a, dan dikumpulkan, ya, dikombinasikan, disinergikan, ya, dua hadis tadi, bi annal ihfa'a, bahwa melirihkan zikir afdalu, lebih utama, haitsu khawfar riya'a, tatkala dia takut riya, atau ta'adza bihi nahu musallin, atau seperti ada orang sholat yang merasa terganggu dengan zikir tersebut. Jadi kalau ada zikir khafil lebih utama, itu berarti dalam konteks kalau orang zikir jahar nanti riya, kalau orang zikir jahar nanti di masjid mengganggu orang yang sholat, maka dalam konteks seperti itu zikir ikhfa khafi itu lebih utama. Nah, sehingga hadisnya tetap terpakai tadi.
Wal jahro, dan bahwa bi anal ikhfa'a wal jahro, dan bahwa zikir jahar afdalu, lebih utama, haitsu amina min dzalika, tatkala orang itu merasa aman dari riya, dari mengganggu orang yang sholat tadi. Tapi kalau dia aman dari riya, tidak mengganggu orang lain, maka zikir jahar lebih utama. Sehingga dua dalil tentang satu keutamaan zikir jahar, keutamaan zikir khafi itu sama-sama terpakai. Itu namanya al-jam'u, metode al-jam'u combine, mengkombinasikan antara dua dalil yang bertentangan, yang seolah bertentangan. Wa khairul ibadati, ibadah terbaik adalah akhaffuha, yang paling ringan. Wa khairul rizki, rizki terbaik ma'yabti, adalah rizki yang mencukupi. Ai makana, yaitu rizki yang ada di qadri kifayah, sesuai kebutuhan, sesuai kecukupan. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Sa'd bin Malik wa Ibnu Abi Waqqas bi isnadin sahihin. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.